Baik, Kak Anis, tolong matikan mikrofonnya, Kak, karena kita sudah mau mulai, Kak. Halo, Kak Anis. Ya, Kakak, halo. Ya, matikan mikrofon, Kak. Ya, selamat pagi, kakak-kakak. Pagi, Ibu. Ya, salam dan bahagia untuk kita semua. Puji Tuhan, akhirnya waktu yang kita nanti-nantikan telah tiba, di mana kita akan melakukan sesi tatap maya yang pertama, yaitu ada 2 materi. Yang pertama orientasi PKG, orientasi diseminasi PKG PJOK, dan yang kedua kita akan mengenal apa itu tentang refleksi. Nah, sebelum kita mulai, saya memohon kesediaan salah satu dari koordinator kelas untuk memilih salah satu teman untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan, Kak Lukas. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai Zoom kita pada pagi hari ini, mungkin saya menunjuk kawan satu untuk membawa kita dalam doa, untuk kita memulai kegiatan kita. Kakak Devi Maure bisa membawa kita dalam doa pembukaan. Oh, Kak, ini izin, Kak. Kak Devi ada kegiatan di dinas. Mungkin bisa tunjuk teman-teman yang ya, baik. ada sama-sama ya. Maaf. Ya, Kakak Kanim bisa bawa kita dalam doa pembukaan. Ayo, Kak, Halo, silakan. Kanim. Hidupkan Kanim, kasih dong audionya, mikrofon. Kak. Ayo, Kanim. Iya, ya. Shalom teman-teman, ada dengar suara kok? Kita Ya, dengar suaranya jelas sudah sekali, jelas. Kak. Lanjut. Suaranya sudah jelas. Ya, kita mulai saja. Ya, baik. Sebelum kita mulai, mari kita satu hati untuk masuk di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, sembah dan hormat hanya kepada Engkau ya Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat pagi menjelang siang ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami, guru-guru PKG PJOK. Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan pakai untuk belajar bersama-sama terkait PKG PJOK. Untuk itu Tuhan, biarlah kegiatan dari awal, pertengahan hingga berakhir kami taruhkan hanya kepada Engkau. Biarlah Engkau turut campur tangan dalamnya, sehingga apa yang kami pelajari hari ini Tuhan dapat benar-benar bermanfaat buat kami, terkhususnya buat anak-anak didik kami ke depannya nanti. Ini doa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Oke, Kak Lukas, sudah selesai, Kak? Kami mungkin bisa matikan mikrofon ya, Kak. Ya, teman-teman yang lain, ya, supaya kita bisa mulai. Ya, baik. Oke, Kakak saya mungkin sudah bisa sudah. mulai, Kak. Kakak Ya. Pasir bisa ambil alih. Ya, terima kasih Kak Lukas. Selamat pagi kakak-kakak semua. Saya izin share screen ya kakak-kakak.
Baik kakak-kakak, apakah sudah tampak di layar kakak-kakak masing-masing? Sudah kelihatan kok? Siap, sudah ini. Oke Kak, Sudah bagaimana dengan kelihatan. tulisannya? Bisa dibaca kok? Iya, penulisan jelas. Oke, baik. Baik kakak-kakak, kita akan mengawali kita punya pertemuan tatap maya pagi ini dengan materi orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Sekali lagi, selamat datang kakak-kakak sekalian, salam dan bahagia. Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana WKWG, fasilitator kakak-kakak di kelas 2 PJOK, PKG PJOK, dan kakak-kakak bisa menyapa saya dengan sapaan Yuli. Nah, mari kita beraksi kakak-kakak. Saat ini kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Untuk itu, kakak-kakak sekalian bisa memanfaatkan kolom chat yang ada pada tatap maya kita di Zoom ini. Untuk itu, silakan kakak-kakak menuliskan nama, kemudian salah satu benda, baik benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan karakter atau kepribadian kakak-kakak sekalian, dan jangan lupa disertakan dengan alasannya. Jadi contohnya, nama Yuli, kemudian lumba-lumba, dan alasannya hilang muncul. Contohnya seperti itu. Jadi silakan kakak-kakak manfaatkan kolom chat sekarang juga. Nanti akan saya bacakan satu persatu, namun jika ada kakak-kakak yang mau langsung berbicara, silakan saya beri kesempatan. Ayo Kak. Halo kakak-kakak. Halo. Oke, kakak-kakak mungkin bisa menghidupkan mikrofonnya untuk menjawab Ya, halo Kak. alasan saya. Kak, Oke. coba ya. diminta Oke. tolong ulang ini apa soalnya bagaimana Kakak? Oke Kak, soalnya silahkan tuliskan nama sapaan dari kakak-kakak sekalian, disertakan dengan salah satu benda hidup atau benda mati, disertakan dengan alasannya. Contohnya, Yuli, lumba-lumba, hilang muncul. Seperti itu. Kemudian alasan jelas ya kakak-kakak, kalau yang tadi saya punya kan hanya contoh saja. Ya, silakan dituliskan di kolom chat, atau kalau tidak mau jawab langsung juga saya beri kesempatan. Oke, ini sudah ada satu yang masuk di kolom chat. Ya, nama Lucasia Welebain, kemudian benda yang dipilih adalah senter, dan alasannya adalah selalu menerangi kehidupan. Oke. Kemudian ada Yohanes Nicholas Asalaka, nama Yohanes Asalaka, benda yang dipilih adalah lapangan sepak bola, alasannya memilih lapangan bola karena dari lapangan bisa menghasilkan atlet yang profesional. Oke. Tepuk tangannya dulu kakak-kakak. Jempolnya, tepuk tangan. Oke, kakak-kakak yang lain tidak ada yang mau langsung jawab kok? Yohanes Fatakai. Oke, ini sudah ada Johan. Oh ya Kak, mohon izin Kak, nanti akunnya ditulis nama lengkap yang jelas ya, jangan pakai nama samaran. Oke, di sini ada Kak Anis Fatakai.
Namanya tolong jangan nama samaran, Kak. Ini Johan Kak, atau Johan sudah nama asli kok, Kak. Ya, nama Johan, kemudian benda yang dipilih adalah laut, lalu alasannya tempat untuk harus kenal. Oke. Yohanes bernama tuh Yohanes Fatakai. Oke, baik, Kak. Ini sudah ada Kak Pafra. Pafra mau ayam sebagai pengingat. Oke. Oke, kita tambah 2 lagi, Kak. Ya, siap. Kak Ika, silakan. Kak Ika angkat tangan. Silakan, Kak. Halo, Kak Ika. Kakak Ika, silakan. Halo, Kak Ika. Oke, kakak-kakak. Oke, baik. Teman-teman yang lain mungkin bisa bantu. Ini Kak Johan ada tanya nih, tolong memberikan tutorial cara angkat tangan. Tinggal Kakak klik saja di yang 5 jari itu, Kak. Yang ada Pancasila tuh, salam Pancasila tuh Kakak klik saja di situ lalu matikan. Nanti saya lihat dari sini. Oke, kakak-kakak, kita lanjut karena kita sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita akan masuk pada agenda kita pada kesempatan ini. Jadi kita ada di dalam 90 menit ke depan dan terdiri dari 2 materi. Yang pertama materi orientasi program PKG PJOK. Itu akan berlangsung selama 45 menit yang terdiri dari perkenalan tadi sudah, kemudian kita akan masuk pada pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, lalu akan ada pada pengantar lakukan modul 2.1, lalu pemetaan harapan dan kekhawatiran, dan kita akan membuat kesepakatan kelas, lalu perkenalan fasilitator dan peserta. Tadi sudah ya kakak-kakak. Kemudian pada modul 1.1 tatap maya itu ada pada 45 menit yang terdiri dari pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian ada mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Lalu ada pada apa itu refleksi dan 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif dan analisis cerita. Jadi kakak-kakak kita akan ada di dalam sebuah cerita yang mewajibkan kita perlu untuk menganalisisnya, dan terakhir kita akan lakukan refleksi. Yang refleksi ini akan dilakukan oleh kita semua dan diakhiri dengan foto bersama dan doa penutup. Nah, kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi materi orientasi program PKG PJOK adalah yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian kita akan kakak-kakak sekalian akan memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kakak-kakak juga akan bisa menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Jadi saya akan menjelaskan sedikit hal yang ketiga ini. Jadi kakak-kakak, silakan kakak-kakak mulai dari saat ini melakukan pemetaan atau mengidentifikasi, kemudian menjelaskan apa saja yang menjadi kakak-kakak punya harapan. Jadi PKG PJOK ini yang diharapkan oleh kakak-kakak dalam mengikuti program PKG PJOK ini adalah apa begitu. Nah, yang pastinya konsekuensi dari mengikuti diseminasi program PKG PJOK ini ada kendala, kemudian tantangan, kemudian ada hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi sebuah beban atau kekhawatiran kakak-kakak sekalian. Itu perlu dipetakan. Nanti akan saya bagikan link Jamboard, Figma Jamboard, kita akan kerjakan bersama-sama ya kakak-kakak. Dan tujuan yang terakhir adalah kakak-kakak sekalian dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung kita punya diseminasi PKG PJOK. Nah, kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, kakak-kakak? Jadi, mari kita sama-sama berdiskusi. Jadi, ada yang tidak sempat untuk mengangkat tangan,
kita menunggu antrian, bisa langsung di kolom chat kakak-kakak. Jadi ini ada pertanyaannya, apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ayo kakak-kakak silakan, ada yang mau mengemukakan pendapatnya, saya beri kesempatan sekarang juga. Bisa di kolom chat, bisa bisa secara langsung. Kakak izin bisa pegang soal gua. Oke. Soalnya kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, kakak-kakak, silahkan. Oke, baik, mungkin saya jawab. Oke, Kak Hen, bisa angkat tangan terlebih dahulu, Kak? Angkat tangan dulu, Kak. Oke, Kak Hen, langsung saja silakan, Kak. Oke, baik, mungkin dari saya tujuan pembelajaran PJOK di sekolah yaitu atau pendidikan jasmani adalah untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, mungkin juga mengembangkan mental, sosial, dan intelektual dan kesehatan secara menyeluruh. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Hen. Baik kakak-kakak, mari kita mengapresiasi jawaban dan respon dari Kak Hen dengan bereaksi dulu kakak-kakak. Ya, terima kasih. Oke, sudah ada antrian yang kedua. Kak Johan, silahkan Kak. Halo Kak Johan, silahkan. Sahur kakak, saya ketik di ini kolom komentar tadi Max mau kasih reaksi begitu. Oh, oke, lanjut Kak. Oke, sudah ada Kak Paul di sini. Silakan Kak Paul, sudah angkat tangan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Yaitu dasarnya untuk mengingatkan anak-anak tentang hidup sehat sesungguhnya dari sejak dini begitu. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kak Paul. Ayo kakak-kakak reaksi dulu kok. Kita kasih jempol, kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ya, sambil menunggu kakak-kakak yang lain, saya mau baca yang di kolom chat. Ini ada Kakak Anis Nicholas Asalaka. Jadi tujuannya adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Lalu ada Kak Lukas Yakob Welebain, PJOK bertujuan untuk membentuk individual yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kakak-kakak semua yang sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Tepuk tangan ya, bagaimana kita cari tidak apa nih. Kakak cari saja di situ, kakak nikmati saja. Oke, kita akan lanjut kakak-kakak. Ini ada pertanyaan kedua, apakah betul PJOK untuk prestasi? Jadi ini hanya sebuah pertanyaan refleksi kakak-kakak. Silakan diresapi dan dengarkan serta melihat data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 terakhir. Jadi ini data Asian Games selama 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Ya, bisa dilihat selama 40 tahun terakhir. Data tersebut tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Nah, muncul pertanyaan, apakah betul PJOK sebagai sebuah hiburan? Nah, hiburan itu dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Ya, silakan kakak-kakak merefleksikan pertanyaan ini. Nah, ada pertanyaan yang terakhir. Oke, Kak Hen, bagaimana Kak?
Mikrofonnya Kak, mikrofon dihidupkan dulu Kakak. Bagaimana Kak? Tadi yang Kakak ada sampaikan yang terakhir tentang apa Ibu, itu pertanyaan atau apa ya? Pertanyaan refleksi Kak, semacam pertanyaan pemantik Kak. Ya bisa, Jadi, saya bisa oh, izin. oh boleh Kak, Kakak mau jawab? Ya, Oke, di pertanyaan yang mana Kak? Yang hiburan atau? yang hiburan. Oke, silakan Kak. Bisa ulang dengan pertanyaan, Pak? Ya, pertanyaannya adalah apakah betul PJOK sebagai hiburan? Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk hiburan nih, kalau dikatakan hiburan itu ada kan kita ada tingkatan dari SD, ada SMP, ada SMA. Ya, maksudnya untuk kalau tingkat prestasinya itu bisa dikatakan kalau itu bisa SMP, SMA itu bisa kita untuk pelajar PJOK kita tingkatkan menjadi prestasi. Tapi untuk hiburan itu lebih pendekatannya di SD. Karena di SD itu tingkat pemahaman siswa yang rendah sehingga lebih condong ke hiburan sambil mengenal macam-macam olahraga akan mereka pelajari ke depan, yaitu sebagai dasar kalau di SD. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik kakak-kakak, mari kita beri tepuk tangan untuk Kak Hen dulu. Jadi Kak Hen, ini sebuah pernyataan yang baik sekali. Jadi ini akan membantu kita semua untuk semakin bisa mencermati pertanyaan yang saya berikan. Jadi apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia, Kak. Nah, apakah betul peran guru PJOK hanya sebatas mencapai tujuan hiburan saja, Kak? Nah, tadi kakak-kakak sudah menjawab. Kakak-kakak sudah menjawab di sini, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya kakak-kakak bisa bantu? Kesimpulannya, apakah betul peran guru PJOK hanya untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Ayo Kak, silakan. Ada yang bisa bantu? Ayo Kak. Jadi, ada yang bisa bantu? Halo. Hai. Halo. Ayo kakak-kakak. Oke, baik. Jadi, Kakak ulangi pertanyaan dulu, Kakak. oke, apakah betul peran guru PJOK hanya untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Oke, baik. Saya bantu kakak teman-teman. Oke, silakan Kak Johan. Silakan Kak. Kak Yohanes, silakan. Baik, Kakak. Nah, selamat pagi untuk kita semua. Pagi Kak. Tadi ini saya coba mau menjelaskan, tetapi tadi sementara ada omong dengan anak siswa, jadi saya tidak terlalu ikuti tujuan. Oke, langsung Kak. Ya, bukan saya mau menjelaskan Kakak, tapi saya mau minta tolong perjelaskan kembali yang tadi sudah disampaikan begitu. Yang hiburan nih Kakak? Ya, hiburan. Oke, baik. Oke, jadi saya bantu kakak-kakak. Jadi Kak Hen kan mengajar di SD. Nah, SD itu sepertinya kita bentuk jadi fondasi. Fondasi itu harus kuat Kak, ya toh? Supaya kita punya rumah itu dia berdiri kokoh, biar dia gempa, ada guncangan berulang-ulang pun dia tetap kokoh. Nah, nanti kita akan masuk. Jadi ini materinya Kak Hen sudah melampaui jauh. Ada materinya untuk ini tingkatan SD itu usia berapa, kemudian itu ada dia punya tingkatan. Saya tidak bisa melanggar atau melampaui materi yang harusnya ada di depan. Jadi kalau misalkan kita menganggap bahwa peran guru PJOK hanya
untuk mencapai tujuan hiburan pada tingkatan sekolah dasar itu belum tepat, Kak. Karena sekolah dasar itu kita namanya dasar. Dasar itu harus kuat, Kak. Sehingga dasar itu harus kuat. Sehingga kita perlu menanamkan dan mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya fisik saja, Kak. Bisa dimengerti, Kak Hen? Ya, jadi kalau kita menganggap bahwa hanya sebagai hiburan karena tingkat kemampuannya mereka rendah, itu belum tepat, Kakak. Jadi ya bisa dipahami kakak-kakak sekalian, ini bukan hanya untuk Kakak Hen saja. Jadi nanti kita akan bahas jika kakak-kakak mau kita bertemu kapan saja, kita akan bahas kenapa sekolah dasar itu kita harus memperkuat dia punya kemampuan dasar. Itu bukan cuma hanya kemampuan fisik dan lain-lain untuk PJOK, tapi mental, kemudian budaya, dia punya kodrat alam, itu harus kita perkuat dari dasar. Oke kakak-kakak, saya akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Saya ulangi lagi, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktunya sebagai kerja bakti dan atau bahan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran? Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Ya, saya tidak buka ruang untuk bertanya ya kakak-kakak, karena kita akan lanjut ke materi yang slide yang berikut. Ini hanya sebagai refleksi. Coba kakak-kakak bayangkan, saya juga punya pengalaman ketika saya merelakan jam saya untuk dipakai kerja bakti. Atau karena saya malas, saya bilang begini, karena saya di SMK, saya bilang, aduh Bapak Ibu jurusan, jangan sampai ada mau pakai saya punya jam, nah pakai saya lagi malas. Jadi seperti itu ya kakak-kakak, bisa dibayangkan. Oke, kita lanjut. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, 3 pertanyaan tadi, itu merupakan dapat membentuk sebuah tantangan utama PJOK. Nah, di sini ada 3 tantangan kakak-kakak. Itu yang pertama adalah krisis identitas. Jadi kita kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran kita atau mata pelajaran PJOK sebagai bagian dari kurikulum. Nah, kemudian yang kedua, kita mengalami krisis arah. Jadi kita guru PJOK tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Jadi mungkin bisa ada yang bantu terjemahkan bahasa Kemangko, the best interest of the whole child. Ada yang bisa bantu? Oke kakak, yang ketiga sama-sama ya. Jadi kita silakan cari the best interest. Interest ini apa kakak-kakak? Interest, ketertarikan kok, menarik, sesuatu yang menarik. Bisa ya kakak? Jadi kita mencari sesuatu yang bagian yang paling menarik untuk anak-anak. Lah, kemudian ini yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah krisis fokus, di mana bidang studi yang terfragmentasi itu kita terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. Nah, next kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Jadi tujuan utama PJOK adalah kakak-kakak silakan dipahami, silakan diingat, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat kakak-kakak. Jadi nikmat dan manfaat, latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, jadi kenikmatan itu berasal dari mereka punya kenikmatan itu berasal dari apa kakak-kakak? Jadi beda suka dengan nikmat. Mereka seolah-olah menikmati, kemudian dari rasa nikmat tersebut mereka menemukan manfaatnya kakak-kakak.
Beda dengan suka. Kalau kita suka kita cepat bosan, Kak. Tapi kalau nikmat itu artinya bagaimana kakak-kakak mereka sangat menikmati. Lalu latihan kebugaran yang kita ciptakan dalam pembelajaran PJOK dapat menciptakan atau dapat memotivasi peserta didik atau siswa kita bisa bermain secara aktif. Jadi tidak ada yang ketika kita belajar PJOK itu ada yang mereka hanya nonton dari jauh, kemudian mereka banyak menunggu. Jadi tidak ada satu peserta didik yang duduk tunggu atau menonton. Jadi semua bergerak dalam satu kali jalan, semuanya bergerak. Oke. Kemudian ini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ini ada involving dengan engaging. Involving versus engaging, dan ada having fun versus enjoying. Nah, engaging ini tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen kakak-kakak, berkomitmen dan berperan. Kemudian enjoying ini ada, dia tidak hanya bersenang-senang, tapi dia menikmati sekali gerakannya. Nah, ini ada perkembangan pembelajaran PJOK dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi saat ini, dan kondisi yang kedua adalah kondisi yang diharapkan. Nah, kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan yang berpusat pada peserta didik. Sedangkan kita akan mengarah pada kondisi yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian kondisi saat ini yang kedua adalah praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik atau gender atau abilitas. Nah, kita akan mengarah pada kondisi yang kedua yang diharapkan. Untuk kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi tidak ada batasan kakak-kakak. Tidak ada batas-batasan. Nah, kalau yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik, kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi dia bukan cuma kita pengetahuan sendiri atau karena kita banyak keterampilan jadi kita hanya keterampilan, tapi dia semua aspek yang tertuang di dalam kita punya elemen. Jadi kakak-kakak kalau yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu semua elemen. Jadi dia tidak hanya pada satu elemen saja kakak-kakak. Nah, ini tujuan dan dampak dari kita punya program. Jadi ada dua, yang pertama mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Nah, jika selama ini kita lebih cenderung pada mengembangkan kompetensi kita secara sendiri atau secara individual, maka pada kesempatan diseminasi PKG PJOK ini kita akan berkolaborasi secara berkelompok. Nanti akan kita temukan hal-hal baru, kita akan ketemukan model-model baru pada diseminasi ini. Kemudian yang kedua, kita akan meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar. Nah, kakak-kakak saya mau tanya sebelum lanjut, apakah di tempat atau di sekolah kakak-kakak sudah termasuk atau tergabung dalam komunitas belajar? Belum, Kak. Oke, Kak Hen sudah kok? Belum. Oke, Kak Nim? Ini kita punya kemarin dulu baru. Yang PJOK, yang PJOK. Kalau untuk PJOK belum, umum punya yang. Oke. Kak Anis yang PJOK sudah? Maksudnya untuk komunitas belajar nih? Iya, Kak. Maksudnya komunitas belajar PJOK punya MKMP ya. gitu atau apa? PJOK, Kak, bukan yang umum, PJOK punya.
Belum. Belum? Oke, jadi nanti kita bisa, kita bisa mudah-mudahan kalau tidak ada halangan dan rintangan, kita setelah ini kita satu kelas bisa tergabung dalam komunitas belajar ya kakak-kakak. Oke, kemudian ini ada tadi di dalam kita punya agenda itu ada pengantar lakukan modul 2.1. Jadi kakak-kakak saya akan menjelaskan sedikit ketika tampilan LMS kakak-kakak ada lakukan, itu berarti ada aksi nyata, ada sesuatu praktik baik yang harus kakak-kakak lakukan. Nah, ini adalah sebuah aktivitas di mana dia akan terrealisasi pada saat modul 2.1, tapi wajib dipersiapkan dari saat ini, sehingga kakak-kakak tidak mengalami keterlambatan pada saat waktu yang sudah ditentukan atau pada saat batasan waktu kakak-kakak. Jadi ini pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, hal pertama yang harus kakak-kakak lakukan adalah dalam pembelajaran modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani PJOK. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran. Jadi kakak-kakak merencanakan satu kali pertemuan, 1 kali tatap muka dengan peserta didik. Kemudian kakak-kakak mengajar para peserta didik di sekolah berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi kakak-kakak buat perencanaan pembelajaran dulu, dia lebih sederhana dari RPP dengan modul ajar, Kak. Kalau sebelum kita lanjut, nih kita semua di dalam diskusi ini ada yang masih pakai kurikulum 2013 kok? Merdeka. Semua sekurikulum Merdeka? Mereka semua, Kak. Oke, ya baik. Berarti itu lebih mempermudah kita lagi. Jadi Gitu sih ada. Kalau di sini ada yang kurikulum Merdeka, ada yang 13. iya, tapi kan Kak Anies sudah merdeka toh. Oke, jadi merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah, kakak-kakak berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi kakak-kakak, video yang kakak-kakak buat itu harus sinkron atau dia harus nyambung dengan rencana pembelajarannya kakak-kakak. Jangan misalkan aktivitas pertama yang kakak-kakak lakukan adalah pemanasan, tapi kakak-kakak bertentangan dengan aktivitas pertama antara video dengan perencanaan pembelajaran. Jangan ya kakak-kakak. Kemudian ini ada aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktik ini. Yang pertama, praktikanlah kegiatan pembelajaran berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Jadi 30 menit video itu dia tidak putus-putus kakak-kakak. Dia tidak macam kayak kita buat 1 menit, kita kasih mati, lanjut lagi menit yang berikut. Dia tidak seperti itu. Karena di sini dia bilang harus natural, jadi terjadi secara alamiah. Baik tingkah laku peserta didik, misalkan mereka keluar masuk, kemudian mereka tidak tenang pada saat mengikuti kakak punya pembelajaran, atau dia main izin ke WC dan seterusnya. Atau dia tidak bisa diatur, jadi biarkan terjadi secara alamiah. Kemudian yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas kakak-kakak. Jadi kalau misalkan peserta didik yang kakak punya, misalkan kakak-kakak punya peserta didiknya ada 10, berarti 10 plus kakak-kakak juga harus ada terekam dengan jelas. Kemudian ada 30 dalam satu kelas, ya mau tidak mau wajib 30 kelihatan di kamera bersama kakak sendiri. Kemudian kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki atau yang biasa kita sebut tripod kakak-kakak, supaya dengan sudut pandang tetap
dengan tetap. Jadi tetap maksudnya dia tidak bergoyang-goyang, tidak berpindah kemana-mana, mempengaruhi kakak-kakak punya stabilitas dalam video. Kakak-kakak dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Nah, yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Kemudian selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online. Misalkan kalau mau online, di mana proses pembelajaran seperti sekarang ya kakak-kakak, yang kita ada buat nih, dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Kemudian kakak-kakak juga dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut, dan tentu saja rekaman visualnya juga dengan device atau online. Ini siapa punya audio yang apa ya? Kan nih bisa matikan mikrofon kakak. Oke, kita lanjut. Kak Paul bisa ya, bisa matikan Kak Paul ya. Terima kasih Kak. Kemudian yang keempat itu kakak-kakak bisa mengunggah perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar pada link rekaman pembelajaran di LMS. Nanti akan tersedia kakak-kakak. Jadi karena persiapannya lumayan membutuhkan waktu, kemudian kita punya mental juga, kemudian kebiasaan-kebiasaan kalau selama ini kita hanya mengajar langsung saja, tapi kali ini kita dituntut untuk melakukan dokumentasi berupa video pembelajaran. Mungkin bagi kakak-kakak dan anak-anak belum terbiasa, tapi mau tidak mau kita harus terbiasa dengan dokumentasi video pembelajaran ya kakak-kakak. Kemudian ini ada dia punya batasan waktu, karena kita ada 2 gelombang, dan kita ada pada gelombang pertama. Batas waktu pengunggahan kita punya video pembelajaran 30 menit itu adalah 18 Oktober. Itu sebelum kita tatap muka. Jadi kakak-kakak semua wajib punya ini video, karena pada saat pertemuan pertama di tatap muka, itu kita akan menganalisis kita punya video masing-masing. Jadi kalau misalkan tidak ada, berarti kakak mau analisis apa begitu. Jadi mohon diselesaikan dan mohon dipersiapkan dari hari ini kakak-kakak. Jika ada anak-anak yang responnya lambat, kemudian kemampuannya rendah atau apapun itu, tidak menjadi sebuah hambatan untuk kakak-kakak membuat video pembelajaran tersebut. Karena itu adalah kita punya karakter atau kita punya profil dari kelas tersebut ya kakak-kakak. Jadi jangan jadikan sebuah hambatan atau halangan ketika kakak-kakak merasa anak-anak itu memiliki kemampuan kurang bagus atau apa gitu. Itu tidak boleh kakak-kakak. Natural saja. Ini tunjukkan kita punya profil masing-masing, harus bangga. Nah, ini kita akan masuk pada pemetaan harapan dan kekhawatiran. Saya akan memberikan link Figma Jamboard pada kolom chat. Untuk itu besar harapan saya supaya kakak-kakak semua bisa aktif dalam link Jamboard tersebut. Apabila ada kendala atau kesulitan, maka silakan saya akan membuka silakan kita buka mikrofon, tapi mohon supaya kakak-kakak bisa bekerja sama untuk tertib ya kakak. Ini mari kita mulai dengan pemetaan harapan, kemudian tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, saya akan menampilkan pertanyaan. Apabila kakak-kakak mengalami kesulitan dalam masuk di Figma Jamboard, maka kita akan melakukan pemetaan kekhawatiran dan harapan kita melalui kolom chat ya kakak-kakak. Ini bisa lihat dengan jelas kok. Halo? Ya, halo Kak, ya.
Bisa? Bisa, Kak. Oke, silakan. Nanti tampilan awalnya ketika kita masuk itu dia seperti ini ya, Kakak. Pilih master template diseminisasi PKG PJOK 2024. Kemudian klik kanan. Ada yang sudah masuk kok? Ada yang sudah masuk bisa langsung share, Kak. Saya matikan share screen dulu ya. Saya matikan share screen. Atau bagaimana kakak-kakak? Ada yang Bisa kirim oh, saya bagikan link dulu ya kakak ya. Oke, siap. Sebentar ya, ada yang angkat tangan. Kakak-kakak ada tertampil di layar kok? Iya, Kak. Tertampil, Kakak. Oke. Maksudnya bukan ini. Bukan ini, Kak. Yang ini, yang saya ada ini nih. Sudah masuk, kita sama-sama masuk ya. Oke, terima kasih Ada Kakak share kan Ima. nih, Kak? Iya Kak. Sebentar ya. Sebentar, saya stop share dulu. Iya, oke, kita muka ada banyak-banyak Kakak dong ada lihat? Lihat kok? Lihat. Ada lihat. Nah, sekarang ada masuk di continue with Google. Ada kelihatan? Tidak? Ada banyak. Oke, menunggu ya Kak sebentar. Oke, mungkin ada yang bisa bantu saya kok masuk di Google Figma, masuk di Google. Kak Lukas ada sibuk? Kak Hen bisa? Masuk di Google apa, Kakak? Oke, sudah Kak. Hmm. Saya sudah bisa ini maaf ya Kakak tadi ada kendala sedikit. Oke, kakak lihat? Iya. Lihat kok? Lihat, Kak. Ada lihat. Oke, saya ulang dari pertama ya Kakak. Sekarang kita buka tab baru. Kita buka tab baru, Kak. Ayo, Kak. Ayo semua buka ya. Sudah? Ya. Oke, kita klik Figma Sudah. Jamboard. Cara tulisnya ada di depan nih, Kakak. Bisa kelihatan kok? Jamboard. Sungai Jombor. Ya, mantap. Sudah? Kita enter ya, Kakak ya. Oke.
Nah, sekarang kita masuk di yang pertama ya, Android and iOS keyboard. Kita masuk di sini. Ayo kita sama-sama kakak-kakak, kita coba kalau misalkan kakak-kakak kesulitan, maka kita bisa, oh sebentar. Kakak dan tampilan seperti ini. Oke, kita kembali lagi Kak. Bukan. Coba klik di dia punya link Kak. Kita masuk link Jambor habis. Masuk Ya, di login Kak, login. Sudah? masuk Sudah di login? Figjam di koyo. Ya. Yang mana Kak? Figjam yang mana Kak? Figma Jambor? Login. Masuk di login. Yang Figjam di Ada nih. online. Kolaboratif Yang nih. mana? Kakak masuk di ini nih. Coba kakak lihat supplier dulu. Kakak perhatikan di Kita pun supplier tidak dulu. masuk kayak Android begini, tidak ada kakak. Oh, kakak pakai HP. Iya, betul. Tidak. Sama Ibu, ini di laptop juga mah tidak muncul seperti yang di kakak guru. Kakak lihat saya Oke, bagikan, coba Kak. saya punya kakak lihat. Oke, ya. satu orang share dulu. Satu orang share, saya stop share ya kakak ya. Supaya bisa lihat yang Iya. kakak-kakak dong punya. Oke, siapa yang mau share? Saya kak. Oke, Saya. silakan Kak Lukas. Oke. Nah, ini ada di pentampilan nih Model Kak. begini, Kak. Ya, Ini lanjut model Kak. begini nih. Ya, lanjut. Oh, tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa, memang di tampilan harus begitu. Oh, tadi ibu bukan lain, kakak pun lain tadi. Kau punya lain kok. Ya, Sabar Kak. Kakak so ada Kakak lanjut pun sampai di Android. mana? Kakak pun Sampai di Android. mana nih Kak? Oh iya, oke. Lanjut Kak. Oh, berarti terjadi masalah kok, begini. Tidak jadi masalah, intinya kita login dulu Kakak supaya kita bisa lihat dia tampilan yang di dalam tuh. Iya, Pak. Coba. Kakak saya punya kalau Tunggu, sementara Kak. buka begini nih, untuk login setengah mati kakak. Login Tidak bisa, apa? tidak ada. Maksudnya Oke. kita mau klik untuk login dalam sini tidak bisa. Oke Kak, ini saya buka saya punya Itu tampilan. kayaknya pengaruh di Kakak. laptop. Saya punya juga begitu. Oh ya, oke. Kayaknya Oke. kita laptop ini berat. Kakak stop share. Stop Oke, share oke. Kak Lukas. Oke, terima Oke. kasih Kakak. Kita kasih tepuk tangan dulu Kak. Siap. Oke, yang ibu-ibu nih apa kabar ya? Tidak ada suara nih. Ibu-ibu, halo. Lu ada masak mungkin. Iya. Masak ada di dapur, ada masak. Ya, kita lanjut dulu dengan dia punya ini ya. Saya kasih linknya. Gila ya. Jambor. Figma. Sebentar ya kakak-kakak. Kakaknya kita masuk pergi deh sama sampai di kakak pus itu. Dia tampilan depan yang beda, tapi kita masuk nanti sampai di situ sampai kasih masuk itu apa tuh sama dengan kakak punya tuh. Oh begitu jadi tunggu Kak, sama, ini saya ada masuk bisa punya akun karena kakak-kakak tidak boleh jadi kayak semacam adminnya dari sini. Saya yang ini pantau saja dari sini ya kakak. Saya kasih linknya kakak-kakak, lalu kita pakai link yang kemarin. Ini kakak-kakak bisa menunggu soalnya dia aplikasinya sangat berat. Jadi butuh jaringan. Betul. Aplikasi kayaknya terlalu besar di kapasitasnya. Jadi berat. Iya. Jadi laptop yang kurang memori kecil berat. Iya Kak. Nah kita kondisi terburuk baru kita pakai yang manual ya kakak ya. Baik. Oke. Ini dia punya apa sudah pemetaan. Saya cukup lihat ada namanya kakak-kakak di dalam itu sudah salah satu progres ya kakak-kakak.
Intinya Baik, Kak. saya lihat kakak-kakak pun nama ada. Nanti saya baca dari sini. Saya baca dari sini. Sebentar saya izin share screen nih kakak. Baik, Oke, iya. Ini sudah ada dia punya tampilan. Jadi tampilannya seperti ini. Ya, ini masih loading ya. Iya, betul. Ya, dia seperti ini kakak-kakak. Kecuali kita di Kalabahi, di Kupang saja kita setengah mati buka. Jadi ini tadi malam itu semua ada beberapa teman-teman dari kita yang di kelas atau ada ikut orientasi. Jadi setelah orientasi itu kami ada bahas di grup besar fasilitator punya. Jadi akan ada perubahan pemanfaatan Figma Jamboard karena aplikasinya sangat-sangat membingungkan. Lalu nanti mungkin ada dia tampilan seperti ini kakak-kakak. Bisa lihat kok? bisa, Kak. Bisa. Sebentar. Oke. Masih kelihatan ya kakak-kakak? Iya, Mas. Nah, sekarang saya kirim linknya ya. Saya kirim linknya di kolom chat. Silakan kakak-kakak berusaha masuk. Kita jatuh di mana? Nah, kita berhenti di situ ya. Oke, silakan kakak-kakak. Linknya ada di kolom chat. Kalau pakai pakai HP memang dia sulit untuk masuk. HP Ya, tadi coba malam silakan. pakai dia muncul begini, tapi Iya. saya Iya, Kak. Oke, silakan kakak-kakak. Silakan masuk. Saya pantau dari sini ya. Siapa-siapa saja yang sudah berhasil masuk. Oke, silakan Kak. Kakak-kakak bisa lihat ada huruf T yang itu teks. Bisa. Nah, ini ada dia punya pertanyaan ya kakak-kakak. Ini di page 1. Page 1 itu ada jadi kita punya pertanyaan. Saya bantu ya kakak-kakak, kita punya pertanyaan itu ada apa harapan kakak-kakak semua selama mengikuti PKG PJOK. Jadi kakak ini ada 2 slide, jadi saya mohon kerjasamanya supaya bisa mencatat dia punya pertanyaannya kakak-kakak. Ada yang pertama, apa harapan yang ingin didapatkan selama mengikuti diseminasi PKG PJOK. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tantangan Kak, tantangan. Coba ulangi pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan yang pertama itu apa harapan kakak-kakak selama mengikuti diseminasi PKG PJOK? Diseminasi. Kakak dong harapan. Ya, apa harapan Bapak Ibu selama mengikuti diseminasi PKG PJOK? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan? Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan? Jadi kakak-kakak tidak perlu susah-susah ya. Nanti untuk pertanyaan pertama tuh harapan, terus pertanyaan kedua tantangan, kemudian pertanyaan ketiga bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, kemudian harapan dan mengatasi tantangan. Sudah kok? Kakak ulangi pertanyaan kedua dulu kakak. Pertanyaan kedua, tantangan Kak. Tantangan dalam mencapai harapan. Oke, ini ada kakak Pafra yang sudah masuk ya. Ada kakak Pafra, terus ini di samping sini nih siapa nih? Ada kakak Hen. Oke, ini luar biasa, masuk semua ya. Kakak-kakak silakan bergerak, jangan dulu
lakukan apa-apa. Jangan dulu lakukan apa-apa ya. Ini ada Anonymous nih, siapa Anonymous? Ada masuk pakai akun lain kok. Oke, Kakak Hen dan Kakak Pafra, silakan ikuti saya punya arahan ya Kak. Di situ ada tulisan atau pertanyaan, apa harapan Bapak Ibu dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Sudah bisa? Kakak kelihatan? Halo, Kak Hen? Halo, Kak Hen? Aduh, ini ada akun yang tanpa nama. Ini dia ada masuk nih. Siapa dia ya? Aduh, salah po ayam ada bunyi. Oke, ya sekarang. Kak Hen, halo Kak Hen. Ayo untuk kasih Kak mati. Pafra, Kak Pafra, halo. Kak Pafra, Ya, halo Kak. halo Kak Pafra. Ya, Kak Hen, karena ini Kak Pafra, coba Kak Pafra ini kasih nyala mikrofon Kak. Siap, siap. Kak Pafra kasih menyala mikrofon Kak. Oke, Kak Hen, kita awali dengan Kak Hen dulu. Kak Hen silakan masuk. Silakan masuk. Itu sticky note tuh, Kakak. Iya. Yang saya ada gerak-gerakan tuh Kakak. Silakan ketik di sini. Ya. Ketik lagi. Silakan klik di situ Kak. Coba Kakak klik. Silakan Kak. Ya, Kak Lukas sudah masuk. Kak Lukas masuk. Ya. Oke, Kak Hen. Kakak, jangan geser saya punya pertanyaan Kak. Jangan geser saya punya pertanyaan. Jangan geser apalagi Kakak hapus. Di sticky note nih ini Kak, yang ini nih. Sudah. Sudah tekan. Nah, tekan dulu Kak di situ. Kak Hen tekan. Kak Lukas boleh tekan. Silakan tarik Kak. Tarik Kak. Ya, dia kita tekan, kita pilih warna lalu kita ya Kak. Oke, silakan Kak. Itu sudah ada tuh Kak. Kasih besar Kak. Kasih besar. Ya, dia coba contohnya dia garis begini. Ya, seperti yang saya garis tuh Kak. Itu Kakak dong ada kasih titik-titik kecil satu Kak. Itu ada titik-titik kecil Kak. Nah, coba perhatikan sapunya dulu Kak. Ini Kakak siapa? Kakak Lukas yang ada kasih pindah. Oke. Ada titik kecil, Kakak lihat. Kakak buat dari pertama dulu Kakak supaya kita semua lihat dulu. Ini kita buat gagal terus. Oke, siap Kak. Oke, siap Kak. Oke, semua tenang ya, jangan bergerak. Oke. Jangan bergerak dulu ya. Nah, Kakak lihat ya, ini coba ada titik pink ya. Kakak lihat ya. Ya. Ada toh yang saya tunjuk. Ada. Ini hijau ya. Ini hijau ya. Saya hapus ya. Ya. Saya hapus supaya kita mulai dari pertama ya. Coba kakak-kakak yang lain silakan perhatikan supaya kita semua bisa pakai. Kita biasakan untuk pakai ini Figma Jamboard. Nah, ini ada kertas sticky note. Ya toh? Bisa lihat? Iya, Kak. Iya. Bisa. Nah, saya klik di sini. Saya klik, lalu saya pilih saya punya warna. Saya pilih warna biru. Nah, di sini saya taruh dia di sini. Lalu saya klik, saya perbesar dia. Bentar. Oke, ini sudah mulai kelihatan kok? Ya. Oh, Ya. Agak susah sekali Kakak. Oke, sebentar ya. Oke, kita ganti saja jangan pakai sticky note ya Kakak supaya lebih mempermudah gitu. Ini dia tulisan muncul nih Kakak. Saya sudah ada ketik-ketik. Kakak dong bisa lihat? Bisa lihat? Bisa. Ya. Itu karena ini mungkin kita mesti tarik dia pakai gaya tertentu. Jadi kita ganti ya Kakak. Gagal ditarik sih. Tadi kita gagal ditarik makanya ada masuk-masuk. Oke, sekarang perhatikan alternatif yang kedua Kak. Jadi saya hapus ini dulu ya. Saya hapus. Oke, kita biarkan dia di situ saja. Sebentar. Oke, saya hapus. Oke, Kak Paul sudah masuk. Kak Paul masuk. Ini ada huruf T. Kakak-kakak bisa lihat? Ya. Siap. Oke, di samping huruf T bisa lihat? Siap. Bisa? Oke, sekarang klik di situ satu kali Kak. Ayo kakak-kakak yang lain masuk juga ya. Klik satu kali, dia warna berubah toh. Kita tarik di sini Kak. Perhatikan saya dulu Kak. Perhatikan saya dulu. Kita tarik di sini. Ada tulisan section tuh Kak. Iya. Oke, kita klik dua kali. Iya.
klik sebentar, jangan dulu buat Kak. Perhatikan sapunya dulu. Oke, Kak Fafra masuk. Saya klik 2 kali di dalam. 1, 2. Nah, dia sudah berubah menjadi section. Kita tulis sudah. Saya hand. baik. Harapan saya, silahkan kakak-kakak. Kita tepuk tangan untuk semangat dulu, Kak. Tepuk tangan dulu, Kak. Ya, luar biasa ya, pengalaman baru ya. Oke, silakan Kak. Ya, silakan dimanfaatkan. Ada Kak Paul, ada Kak Lukas, ada Kak Pafra. Kak Hen di mana, Kak Hen? Kak Hen di mana? Oke, mantap. Silakan Kak. Luar biasa ini masuk 1 kali 3 orang. Oke. Ya, ini siapa? Kak Hen kok? Siapa? Aduh. Jangan panik Kak. Tenang, Sa. Tenang. Siapa? Aduh, boleh panggil tuh. Oke, Kak Lukas, Kak Pafra. Silakan Kak Pafra buat kok. Yang berhasil 1 di sini Kak Hen. Ya, Kak Hen ada section 2. Mantap. Klik 2 kali di dalam, Kak. Klik 2 kali di dalam. Kakak keluar di luar dulu. Oke, ini siapa punya yang ada section 2 lagi? Silakan sertakan nama ya, Kakak. Oke, kakak-kakak, progresnya luar biasa. Silakan. Biar teman-teman kita 3 orang menjadi perwakilan. Kak Lukas, hati-hati. Kak Lukas masuk di sub area, Kak. Hati-hati, Kak. Hati-hati, Kak. Ulang lagi, Kak. Kakak jangan geser sapunya. Jangan geser sapunya, Kak. Hati-hati, awas Kakak hapus. Saya punya warna biru tadi, kalau saya tidak salah ingat. Yang pink tidak boleh masuk dalam sapu area, Kak. Yang kuning ini silakan selesaikan, Kak. Section 1 bisa hapus aku atau? Hapus, boleh. Belum nih. Oh iya, Kak. Kak Hen. Buat begini kok. Kakak saya yang ini season 3 juga kalian dulu. Bisa begini. Bagaimana, Kak? Mana pink? Oke, boleh silakan. Ya, Lukas punya sudah tuh, Kak Lukas. Silakan klik di section 3. Silakan klik di section 3. 2 kali, Kak. Klik kiri. 2 kali. Coba. 2 kali, Kak. Iya. Kiri. Kak Paul, hati-hati. Kak Paul masuk di sub area, Kak. Hati-hati, Kak. Kak Lukas, klik sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, bikin. Tulis sudah, Kak. Siap. Bisa tulis nih. Kak Hen, tulis sudah, Kak. Harapan saya dan seterusnya. Siap. Kakak ini tulis nama di sini. Kita ketika sapu dulu. Ini sama lagi, hati-hati. Ya, kakak-kakak. Nanti, ya, Kak. Ke mana, Kak? Ini sampai di mana saya Ini semua bisa lihat toh. Ini di layar ada tampil nih. Coba kakak-kakak yang lain tuh, yang belum tuh masuk kok Kakak. Kok berat ya? Siap. Memang agak lama sih, coba paksa masuk bisa. Berarti masih ada. Oke, jadi logo saja menarik-menarik. kita pun teman-teman yang sudah masuk itu kita bisa jadikan latihan ya. Oke. Saya ini sangat mengharapkan ibu-ibu punya suara nih, dari tadi belum ada suara ibu-ibu. Kakak ini bagaimana begitu? Saya rindu sekali ibu-ibu bersuara nih. Ini Kak Hen alami kesulitan kok, Sane bisa, tidak bisa Kak? Kak Lukas belum ada nih. Kak Hen tarik aku tidak. Iya. Masuk ya Kak Emma. Kakak Emma sudah masuk. Oke, luar biasa. Ini kakak-kakak silakan Kak Emma. Kak Emma jangan bergerak terlalu banyak Kak. Tenang, ke bawah. Di samping huruf T Kak. Oke kakak-kakak. Oke, tidak apa-apa. Jadi sekarang kita lakukan secara manual saja ya kakak-kakak. Tapi sebuah progres yang luar biasa. Kakak-kakak sudah bisa masuk. Halo kakak-kakak. Halo.
Oke, saya stop sharing Kakak. Sekarang kita masuk secara manual di kolom chat. Saya akan bantu untuk Siap. pertanyaan ya. Saya bantu untuk pertanyaan. Oke, tapi saya senang sekali karena sudah ada sudah ada progresnya. Semua sudah bisa masuk. Semua sudah bisa masuk. Saya izin share screen lagi ya. Ada orang Siap. Sebentar, materinya. Oke. Izin share screen nih Kak. Ya, Kak. Siap, Kakak. Ya, oke. Siap. Oke, ini sudah ada, kita punya materi, kita lanjut ya kakak-kakak. Kita lewat ya ini apa sekarang masuk ke pertanyaan, silakan kakak-kakak kita jawab ya 10 menit atau 5 menit dari sekarang. Saya butuh kakak-kakak punya partisipasi yang lebih cepat. Jadi ya sudah tertampil kah dia punya presentasi di ini? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Iya, silakan kakak-kakak berkreasi di kolom chat. Di kolom chat dengan pertanyaan penonton yang ada 3 ini di layar ya kakak-kakak, silakan Kak. Terus yang mau langsung bicara, saya kasih kesempatan seluas-luasnya sekarang. Ayo Kak, kalau bisa kakak-kakak yang ibu-ibu dulu kok. Kakak. Ayo Kak, yang ibu-ibu silakan duluan. Yang bapak-bapak di kolom chat sah. Siap. Ayo, di sini ada Kak Afra, ada Kak Nelly, ada Kak Emma yang hadir. Kak Dedi itu ada kegiatan di dinas. Ayo, Kakak bisa kasih Afra. Berarti ini sama dengan pertanyaan kemarin ya Kak? Sebentar, satu-satu Kak. Kasih apa Kak? Kasih apa? Satu orang ngomong kok. Soal tidak bisa baca nih Kakak. Oke. Tidak bisa dibaca. Oke, siap. Sudah kok? Sedikit lagi Kak. So, kelihatan? Lagi sedikit? Ya. Oke, pas. Sudah? Saya bisa baca kok. Teman-teman yang lain. Yang lain apa kabar ya? Harapan saya. Soal nih kok. Saya lihat teman-teman kok. Soal belum Bisa baca nih soal. Lihat yang ini Ibu saya lihat. Oh iya. Kakak dong, soalnya bagaimana? Bisa kelihatan kok? Bisa. Oke. Sedikit. Sedikit bagaimana Kak? Saya ingin dapatkan muncul sedikit mungkin. Zoom. Kakak, jangan terlalu susah-susah lah. Tinggal 1 harapan, 2 tantangan, 3 cara untuk berkontribusi mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangan. Atau difoto saja Kak, supaya tidak mempersulit dan memperlambat. Silakan difoto Kak. Oke kakak-kakak, ini ada. Saya kasih kesempatan 5 detik ya untuk foto, lalu kita lanjut ke kita punya ini. 1, 2, 3. Belum. Aduh. Foto saja, tidak perlu dicatat atau di apa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ya, silakan dengan acuan kita punya pertanyaan yang sudah difoto kakak-kakak masing-masing. Kita diskusi sekarang. Saya kasih kesempatan karena kita punya waktu akan selesai di 11.45. Lewat sedikit ya kakak-kakak. Oh, saya punya ini izin Kak. Saya ini kayaknya kendala jaringan. Jadi kamera mati nih kakak. Saya izin ya. Baik, saya punya kamera mati. Oke, silakan di kolom chat, Kak. Meningkat.
kolom chat Kak, panjang-panjang, singkat padat jelas. Oke, langsung bicara silakan Kak. Kak Ika hidupkan mikrofon Kak. Kakak Ika hidupkan mikrofon Kak. Halo? Oke. Kakak Emma, suara wanita dulu kok. Oke, ini sudah ada yang pertama, Kakak Lukas Yakobus Agak Lebain. kira itu masih harapan saya sudah salah enter kakak. Aduh, sorry. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya baca ya. Harapan saya mengikuti PKG PJOK adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang baru untuk mengajar PJOK yang lebih efektif dan menarik. Oke, luar biasa. Siapa lagi? Izin kakak minta tolong kasih cerita sedikit dipoto ulang, soalnya tadi kamera tergoyang kakak, jadi belum sempat. Oke, itu oke siap kakakku. Ya, ini oke, sudah bisa kelihatan Kak Emma? Kakak Emma? Halo Kak Emma? Oke, ini ada Kakak Yohanes Nikolas Asalaka. Harapan saya selama mengikuti PKG PJOK agar saya mampu menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan bermakna. Oke, terima kasih Kak. Yang lain kok, ini belum ada ibu-ibu. Ibu-ibu belum ada nih. Ibu-ibu belum ada. Oke, luar biasa Kak Pafra. Harapan saya untuk mendapatkan bekal pengetahuan mengenai implementasi program PJOK. Oke, terima kasih Kak. Oke, yang lain 2 orang lagi Kak. Kak Ika ada kok. Kak Ika bisa jawab saya. Oke, Kak Ika silakan Kak. Karena teman-teman rata-rata sudah apa harapannya, Kakak bisa tantangan Kak. Ayo Kak. Iya Bapak. Iya, jadi Iya, silakan Kak. Iya. Jadi tantangan yang saya hadapi di sekolah itu Kakak. Kurangnya daya tahan anak. Oke. Terhadap materi yang disampaikan. Oke, sebentar Kak. Apa tantangan untuk bukan di anak ya, untuk ini kita punya program PJOK. Kira-kira Kakak punya pemetaan, kira-kira Kakak sudah bisa membayangkan tantangan selama mengikuti program PKG PJOK itu apa? Ayo Kak. Tantangan mungkin dengan waktu dan mungkin di masalah jaringan karena Oke, siap Kak. Oke, Kakak. Halo kakak-kakak, mari kita kasih tepuk tangan dan jempol untuk Kak Ika dulu. Oke, luar biasa, terima kasih Kak. Saya lanjut ke kolom chat. Di sini ada Kak Johan Fatakai. Harapan dari kegiatan ini adalah bisa mendapatkan pengalaman tentang tujuan PJOK agar pembelajaran Penjas di sekolah bisa lebih efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian ada Kak Nimrod Maufani. Harapan saya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang metode pembelajaran PJOK yang efektif, lalu mendapatkan ide-ide baru dan teknik-teknik yang baik dan menarik minat peserta didik serta memperbaiki cara penilaian. Oke, terima kasih. Sungguh luar biasa kakak-kakak. Jadi kita akan lanjut pada slide yang berikutnya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak berkomentar pada kolom chat. Oke, kita lewat saja untuk Figma Jamboard-nya. Nah, ini kita akan masuk pada kesepakatan pembelajaran. Jadi ini ada 5. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nah, ini berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ini kakak-kakak saya menghimbau sekali lagi apabila tadi itu sudah sangat-sangat luar biasa. Saya senang sekali karena kakak-kakak begitu menyimak pemaparan materi saya sehingga namun masih ada sedikit-sedikit ketika kecolongan dalam menghidupkan kakak-kakak punya mikrofon. Kemudian ini ada jika ada satu peserta bicara maka peserta yang lain mendengarkan. Oke.
Itu sudah baik sekali, kemudian berpartisipasi penuh. Nah, ini kakak-kakak, jadi kakak-kakak ini akan dinilai. Kemudian kita ini ada 122 jam pelajaran kakak-kakak. Nah, nanti pada sertifikat yang akan kakak-kakak dapat itu ada keterangan 122 jam dengan masing-masing memiliki predikat sesuai dengan kehadiran, kemudian kakak-kakak punya kehadiran di LMS, contoh tugas, kemudian tatap maya. Tadi malam di orientasi sudah dijelaskan, jadi minimal kita akan ada 17 kali tatap maya dan kakak-kakak cukup, kalau alpha cukup 2 Kak. Jadi kalau di bawah 15 berarti itu otomatis akan tidak dinyatakan tidak dapat sertifikat. Jadi ada 5 predikat yang akan ada pada kita punya kriteria penilaian. Yang pertama ada kurang, itu kakak-kakak tidak akan lulus. Kemudian ada sedang itu dia lulus tapi tidak dapat sertifikat, Kak. Kemudian ada cukup, ada baik, dan ada amat baik. Oke, kemudian ini ada kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Nah, ini waktu untuk menghargai waktu bersama ini saya senang sekali kakak-kakak hari ini di kita punya pertemuan yang pertama ini kakak-kakak sudah membuktikan bahwa memiliki antusias yang sangat tinggi, tapi belum sempurna Kak, karena kita kurang tadi yang masuk awal itu ada 6 orang, terakhir 7 orang, kalau bisa kita masuk semua itu secara bersamaan dan kita lengkap. Kemudian ini ada memaksimalkan fitur chat, ya kenapa saya selalu menekankan atau memberikan kesempatan kakak-kakak untuk memanfaatkan fitur chat yang ada pada kita punya Meet ini ya kakak-kakak, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Nah, ini banyak dari kita yang masih kebingungan untuk memanfaatkan fitur raise hand. Nah, ini kakak dia kurang lebih gambarnya seperti ini ya kakak-kakak. Kemudian, nah ini adalah hal yang paling atau menjadi salah satu tantangan kita semua, yaitu gangguan teknis adalah wajar. Jadi ketika kakak-kakak terpental, tiba-tiba sementara mengikuti terpental, berusaha masuk lagi. Nah, jika dalam proses kakak berusaha untuk masuk kembali tapi sangat sulit, maka kolom grup kita yang grup diseminasi, grup besar itu yang ada kakak admin kelas, silakan share di situ Kak. Jangan japri saya. Oke kakak, jangan japri saya, tapi langsung kasih informasi di kita punya grup besar. Oke, nah ini kita akan melanjutkan pada materi berikut kakak-kakak. Saya izin stop share dulu. Nah, kita akan masuk pada materi berikutnya yaitu oke, sebelum masuk ke materi, saya akan menghargai kakak-kakak punya usaha. Tadi saya sudah baca di Kak Nimrod, ini ada Kakak Hen. Harapan saya selama mengikuti PKG PJOK adalah dapat meningkatkan kemampuan dan mengatasi setiap masalah yang saya hadapi, baik model pembelajaran, gaya pembelajaran yang efektif. Kakak Nim ada 2, oh ya, tantangannya adalah mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi dan metode pembelajaran. Oke, Kak Paul, harapan saya selama mengikuti PKG, saya bisa memperoleh pengalaman yang baru untuk meningkatkan pengalaman dalam mengajar yang lebih efektif. Oke, kakak-kakak, mohon responnya Kak, tepuk tangan, kasih hati, bunga untuk kita semua. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, Kakak Ima ada masalah? Silakan. Halo Kak Ima. Halo. Oke, kakak-kakak, sebelum kita lanjut pada materi yang berikutnya, saya mohon izin supaya kakak-kakak bisa mengaktifkan kamera semua. Silakan, Kak. Halo, kakak-kakak, yang ada kegiatan di dinas disesuaikan, Saka. Oke, terima kasih, Kak Emma. Kak Ika, tolong aktifkan. Iya, terima kasih. Kak Lukas, Kak Nim, terima kasih. Kakak Ima ada ANBK kok. Kalau sudah selesai bisa on cam kok, Kak. Oke, kakak-kakak terima. Kak Anis Asalaka bisa hidupkan kamera kok Kak. Kak Anis. Kak Anis.
sudah di jalan pulang kok. Kak Hen? Kak Hen? Kak Pafra? Kak Hen, Kak Pafra? Siap, siap. Oke. Oke. Kak Johan, tolong Kak. Supaya kita melihat indahnya ciptaan Tuhan hari ini. Oke, kakak-kakak mohon kesediaan bisa berdiri sedikit. Kakak-kakak dengar panduan dari saya. Jadi saya sendiri yang duduk ya, karena saya akan memandu kakak-kakak. Silakan. Silakan Kak. Silakan berdiri. Oke, Kanim berdiri dulu kok. Kanim, Kak Pafra berdiri. Kak Hen belum berdiri nih. Kanim, silakan. Oke, silakan. Kita tarik badan sedikit ya, karena kita akan masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, materi yang selanjutnya. Oke, silakan putar ke kiri, angkat kedua tangan ke atas. Oke, ke atas dulu Kak. Ke atas. Oh ya, Kak Anis Asalaka belum berdiri. Oke, silakan. Oke, kita mulai ya Kak. Silakan angkat kedua tangan ke atas Kak. Oke, ya, ke kiri Kak, ke kiri, ke kanan, oke, ke depan. Oke, terima kasih kakak-kakak, silakan duduk kembali. Oke, silakan. Terima kasih kakak-kakak. Ya, oke. Baik kakak-kakak, bagi yang mau sambil minum, sambil snack, boleh. Saya izin share lagi ya Kak. Saya izin share screen. Kalau saya izin merokok bisa kok tidak ya? Bagaimana Kak? Tadi ada izin ini, minum bisa jadi saya izin merokok bisa kok tidak ya? Kan ada mama di sini. Jangan kakak yang ini keluar dari Zoom lalu hanya gara-gara mau putar kopi ya kakak. Sudah sediakan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kita punya materi. Yang kedua itu ada refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Oke, kakak-kakak, ini ada. Oke, jadi ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak semua dapat melakukan refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Halo Kak, halo Kanim, bisa matikan mikrofon Kanim? Ada materi kopi. Kanim lagi. Ya, oke. Kak Anis matikan mikrofon Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi tujuan kita dari sesi kali ini adalah kakak-kakak semua dapat melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Jadi Kak, silakan kita merenungkan dan membayangkan apakah benar-benar selama ini kita sudah menjalankan tugas kita yang berpusat pada peserta didik, ataukah sebaliknya. Kemudian kakak-kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada peserta didik. Nah, agenda kita pada kesempatan ini ada dua, yaitu mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kemudian yang terakhir kita akan menganalisis cerita. Nah, ini ada kata-kata penguatan dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Oke, kita lanjut. Mengapa penting bagi kita melakukan refleksi? Yang pertama, kemudian yang kedua, apa itu refleksi? Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Oke kakak-kakak, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi Kak? Saya butuh 2 orang untuk langsung menjawab Kak. Silakan Kak, bisa dipercepat pergerakannya Kak.
Halo kakak-kakak, masih semangat? Masih kakak. Oke, silakan kak. Mengapa penting ada yang satu orang, ya saya butuh 3 orang ya, 1 orang. Oke, silakan Kak Imalande. Silakan Kak, pertanyaan pertama. Mengapa penting untuk melakukan refleksi? Kak Ima? Oke, ada kakak-kakak yang lain bisa bantu. Kak Anis Asalaka, silakan Kak. Kak Anis? Oke, Kak Emma ada? Kak Emma ada? Kakak Emma? Oke, silakan jawab pertanyaan yang pertama, Kak. Silakan, Kak. Langsung ya. Mengapa kita perlu melakukan refleksi? Kak Emma? Jawab singkat-singkat, Kakak. Ayo Kak, kita punya waktu tinggal sedikit lagi. Saya kakak. Oke, silakan Kak Anis. Ya. Kalau menurut saya, mengapa kita harus perlu melakukan refleksi agar kita mampu memahami atau untuk memahami respon peserta didik atau siswa dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi gitu. Oke. Jadi juga kita guru juga dapat. Ya. Oke, lanjut Kak. Ya. Dan juga kita guru juga dapat memahami apa saja kelemahan dari peserta didik dan kekurangan dari peserta didik dari sebuah pembelajaran itu, Ibu. Oke, luar biasa. Bagus sekali jawabannya Kakak. Kakak-kakak kita kasih tepuk tangan dulu kok. Ya, terima kasih. Ya, silakan Kak Paul. Kak Paul silakan. Ya, saya pikir kalau menurut saya refleksi itu bagian dari evaluasi diri. Kak, izin Kak. Kakak jawab pertanyaan yang kedua. Apa itu refleksi? Ya, supaya kita lebih cepat lagi ya, Kak. Saya jawab pertanyaan kedua nih, Kakak. Iya, apa itu refleksi? Refleksi itu merupakan suatu proses yang telah kita lewati bahkan untuk mengevaluasi diri karena ada proses-proses yang terlewati untuk mengubah lebih baik lagi kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Paul. Nah, Kak Lukas silakan Kak, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Halo Kak Lukas. Kak Lukas. Kak Lukas. Oke, mungkin ada ibu-ibu yang mau bantu. Halo ibu-ibu. Kakak di mana? Oke, silakan Kak Ika. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Jadi untuk merefleksikan sebagai guru penjas itu, mungkin kita refleksikan kembali metode pembelajaran yang kita lakukan terhadap anak dan proses pembelajaran. Oke, masih ada Kak? Ya, saya dengar Kak. Masih ada? Ya. Oke, baik kakak-kakak. Kita kasih tepuk tangan dan jempol buat kakak-kakak yang sudah menjawab 3 pertanyaan ini. Jadi baik kakak-kakak. Oke, Kak Lukas bisa matikan mikrofonnya Kak. Kak Lukas, Kak Paul. Ya, jadi oke, terima kasih Kak.
Refleksi itu sangat penting ya kakak-kakak. Jadi manfaat dari refleksi itu kita akan bisa mengetahui sejauh mana pemahaman atau pencapaian dari materi yang kita ajar kepada peserta didik kakak-kakak. Namun apabila kita belum melakukan pembelajaran, misalkan kita sudah 5 tahun atau 10 tahun menjadi guru PJOK, kemudian kita membayangkan atau merenungkan apakah kita ini sudah mengajar atau melakukan kita punya tugas dengan seefektif mungkin. Nah, jadi dengan melakukan refleksi itu kita akan mengetahui di mana kekurangan dan kelebihan kita. Nah, kelebihan dan kekurangan kita itu akan terpancar atau terakomodir pada pemahaman dari kita punya peserta didik. Mereka aktif atau tidak. Kemudian mereka itu benar-benar bisa mempraktekkan atau tidak, mereka bisa memahami atau tidak, sejauh mana mereka punya pemahaman, kemampuan dalam mempraktekkan keterampilan gerak yang kita minta. Jadi kurang lebih seperti itu kakak-kakak. Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK ya itu tadi, apakah kita punya pembelajaran PJOK itu sudah efektif atau belum, dan sudah berpusat pada peserta didik atau belum, atau jangan sampai selama ini kita punya pembelajaran PJOK itu berpusat pada guru. Jadi segala sesuatu datangnya dari guru. Jadi kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi pusat pembelajaran. Jadi kurang lebih seperti itu ya kakak-kakak. Nah, tindakan seorang guru, jadi tindakan rutin, jadi ini ada sebuah pemetaan kakak-kakak, ada tindakan rutin dan tindakan reflektif. Nah, ini yang tindakan rutin itu mengabsen, kemudian menyampaikan materi, meminta peserta didik berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan seterusnya. Lalu ada refleksi perbaikan, Kak. Nah, jika selama ini kita menggunakan absen, pakai absen manual atau absen aplikasi yang monoton, pokoknya kita panggil nama, mereka jawab hadir, apa ibu, dan seterusnya. Nah, tindakan rutin yang kita lakukan dari awalnya mengabsen, kita akan melakukan refleksi perbaikan, yaitu pada tindakan reflektif dengan cara mengabsen dengan cara yang berbeda kakak-kakak. Misalkan, kita mengabsen dengan membuka musik, lalu kita mengover satu benda dari anak yang satu ke anak yang lain dengan irama musik. Apabila musik dimatikan, maka anak tersebut wajib menyebutkan namanya. Atau kalau yang baru-baru kita kegiatan berbagi praktik baik di Kalabahi, kita bisa memanfaatkan permainan tersebut untuk melakukan presensi atau absen. Kemudian menyampaikan materi, itu merupakan tindakan rutin, dan kita akan melakukan perbaikan pada tindakan reflektif, yaitu dengan menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Misalkan selama ini kita tidak pernah atau sama sekali tidak pernah memanfaatkan video pembelajaran yang kita pakai infocus, pakai layar infocus dan seterusnya. Itu kita bisa manfaatkan mulai dari hari ini kakak-kakak. Kemudian meminta murid berbaris. Nah, tindakan reflektifnya adalah meminta murid berbaris dengan cara mengasyikkan. Nah, misalkan kita putar satu lagu, lalu mereka dengan gerakan-gerakan yang mereka sukai sendiri, dengan lagu dan musik yang mereka sukai, selama musik berjalan, mereka harus berbaris yang rapi. Ketika musik dimatikan, maka mereka sudah harus dalam keadaan berbaris yang rapi. Seperti itu kakak-kakak. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Misalkan saya kasih bahasa yang berbeda. Oke, join now. Kalau kita pakai bahasa Inggris atau kita pakai bahasa daerah sehari-hari, itu juga bisa. Jadi kurang lebih, nah tindakan reflektif atau kakak-kakak silakan perhatikan pada anak panah hijau, refleksi perbaikan. Itu semua diperoleh dari ketika kita melakukan refleksi, baik refleksi guru sendiri dan refleksi bersama kita punya peserta didik. Misalkan kita lakukan setelah pembelajaran selesai, jadi kakak-kakak, refleksi itu wajib dilakukan setelah selesai melakukan pembelajaran, dan itu pada kegiatan penutup bersama peserta didik. Nah, salah satu contoh pada saat kita melakukan refleksi adalah baik anak-anak
kita sudah melakukan pembelajaran dan kita akan menutup dengan refleksi bersama. Nah, pertanyaan pertama, apa yang kalian peroleh hari ini? Nah, masing-masing mulai tulis. Kakak-kakak siapkan kertas-kertas segi 4 atau sticky note atau kertas-kertas berwarna, atau kakak-kakak tinggal mengarahkan mereka untuk memberikan catatan-catatan kecil pada kertas yang tidak perlu mereka tulis nama, supaya mereka bisa lebih bebas begitu. Nah, dari situ kita akan dapatkan apa yang mereka mau, apa yang mereka sudah ketahui. Nah, kalau misalkan mereka hari ini kita belajar tentang teknik dasar menendang bola. Baik anak-anak, hari ini apa yang kamu dapatkan? Mulai satu-satu sudah tulis. Saya mulai mengetahui tentang teknik dasar tuh ternyata dasarnya hanya 3. Begitu contohnya ya kakak-kakak, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita akan masuk pada 7 karakteristik praktik pengajar reflektif. Jadi yang pertama, memiliki fokus dan tujuan pada konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua ada menggunakan siklus monitoring. Jadi kakak-kakak, siklus monitoring itu sangat-sangat berpengaruh pada tindakan reflektif yang akan kita peroleh dalam pembelajaran PJOK. Jadi menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang kita lakukan kakak-kakak. Jadi habis pembelajaran itu langsung kita lakukan refleksi. Nah, tadi pertanyaan pertama, apa yang anak-anak dapatkan hari ini? Nah, apabila kakak-kakak ingin melakukan siklus monitoring, evaluasi, dan mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan, silahkan berikan pertanyaan kedua seperti, apa yang kalian sukai dari saya selama mengajar PJOK hari ini? Nah, itu bisa dibuat pertanyaan seperti itu contohnya kakak. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Oke kakak-kakak, kalau ini kita bisa menyediakan salah satu rubrik atau kayak semacam kuesioner, di dalamnya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bagian mana yang kalian sukai, atau cara mengajar bagaimana yang kalian sukai. Contohnya seperti itu ya kakak-kakak. Kemudian berikut selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Jadi kakak-kakak, kalau selama ini kita punya pembelajaran PJOK itu sangat kaku dan monoton, kita tidak pernah memberikan kesempatan. Misalkan, oke kakak-kakak, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang bola voli. Nah, bola voli ini dia yang harus kita pelajari ada 3. Yang pertama kita harus mengetahui pengertian, kemudian fasilitas dan perlengkapan, dan teknik dasar. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada semua anak-anak, silakan pilih di antara 3 mana yang kalian mau kerja. Nah, apakah selama ini Bapak Ibu pernah melakukan hal tersebut? Memberikan kesempatan untuk anak-anak seperti itu? Halo? Tidak Kak, tidak Ibu. Oke, luar biasa Kak untuk responnya. Jadi kenapa di sini menekan? Oke, seperti itu ya, melakukan tindakan bertanggung jawab, welas asih, kemudian pola pikir kita harus dirubah. Kemudian ini ada Kak, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi penelitian ilmiah yang berkembang, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan. Oke kakak-kakak, kita juga perlu mengkolaborasikan kita punya pembelajaran. Misalkan kita masuk pada senam ritmik. Misalkan di materi esensial kakak-kakak itu ada senam ritmik. Nah, kebetulan ada kita punya guru seni budaya. Silakan kita berkolaborasi dengan guru seni budaya untuk memasukkan kearifan lokal di dalam pembelajaran senam ritmik kakak-kakak. Misalkan kita bilang, oh ya senam ritmik kita kali ini kita belajar tentang cakalele. Nah itu tuh silakan dianalisis Kak. Di dalam tarian cakalele itu kebugarannya ada atau tidak, daya tahannya ada atau tidak, dan seterusnya. Oke, kemudian yang ketujuh itu berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran. Oke kakak-kakak, yang ketujuh ini akan kita pelajari lebih lanjut di modul yang pada saat kita tatap muka. Nah, sekarang kita akan masuk pada analisa cerita Kak, supaya tidak memperlambat waktu. Kakak-kakak mohon izin bisa mendengarkan analisis cerita ini supaya kita bisa analisa bersama ya. Oke, saya akan bacakan, mohon izin Kak. Paraga adalah guru PJOK, atlet
atletis, energik, dan antusias. Paraga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Paraga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Paraga menjelaskan tentang seluruh kriteria siswa tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Peserta didik secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Oke kakak-kakak, sudah jelas analisa ceritanya? Halo kakak-kakak, oke terima kasih. Oke, ya kita masuk pada pertanyaan. Jadi pertanyaan ini akan dijawab oleh kakak-kakak di LMS, tidak jawab sekarang. Oke Kak, jadi ini ada 2 pertanyaan. Bagaimana? Oke, luar ya Kak. Oke kakak-kakak, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga hubungkan dengan praktik mengajar Bapak Ibu, kemudian apabila Bapak Ibu menjadi Paraga, maka refleksi apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Oke, ini kita akan lanjutkan ke LMS, kemudian Bapak Ibu tugas-tugas yang harus diselesaikan ada 2, ada 1 yaitu mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS, dan saya yakin dan percaya pasti semua sudah kerja. Kemudian ini akhir sesi kita hari ini kakak-kakak bisa dapat melakukan refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK, kemudian dapat mengasosiasikan refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi kita dan terhadap keberpihakan untuk peserta didik. Nah kakak-kakak, sungguh luar biasa untuk hari ini. Jadi kita sudah selesai Kak, saya izin stop share dulu. Nah, saya akan Kakak ini saya ini ada berusaha untuk hidupkan, saya punya kamera tapi tidak bisa sampai sekarang. Saya izin nih. Oke. Ibu, bagaimana Kak? Oh, silakan Kak Nim. Ibu mohon izin, ini cerita tadi itu Ibu bisa tampilkan supaya saya foto. Kau jawab itu pertanyaan yang tadi. Oh, oke Kak. Ya, Saya bagikan di grup saja ya Kak. Kanim itu nanti kita di masuk LMS. di modul berapa tuh kita kerja itu? Siap. Di LMS. Nanti kita siap. apa masing-masing kita punya apa. Oke, terima ada kasih di modul Pak situ ya. Lukas. Baik. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Kanim. Ya. Oke, sekarang kakak-kakak informasi. Jadi di akhir kita punya pembelajaran ini, sebelum kita masuk pada kita berefleksi dulu ya kakak-kakak. Jadi mohon izin kita langsung saja menjawab di diskusi kita. Jadi kakak-kakak, apa yang kakak-kakak rasakan hari ini Kak? Silakan Kak. Dipercepat Kak. Silakan Kak. Halo. Ya. Kak Emma sudah bisa bicara kok Kak. Apa yang kakak rasakan dalam kita punya pembelajaran hari ini Kak? Halo Kak Emma. Halo Kak Emma.
Kak Emma hidupkan mikrofon, Kak. Oke, ada yang bisa bantu? Saya Ibu. Oke, silakan Kak Anis. Apa yang kita dapat selama 1 jam atau 2 jam, 1 jam lebih kegiatan ini. Ya. Tetap juga ini. Tetap Maya. Yang pertama, materi hari ini sangat menarik. Terus yang kedua, ini yang bertentangan juga. yang kedua ini kita ini kan sekarang siswa ini kan mereka kalau di Penjas atau di pelajaran lain mereka kadang Singkat Kak, singkat. Oh iya ya. Karena waktu kita ini kan belum waktu kita ini kan kita belum tepat waktu. Gitu. Jadi kadang kalau pembelajaran kita di kelas kalau waktu habis sekarang siswa tuh disuruh owner dalam kelas. Jadi kita juga coba belajar untuk tepat waktu. Bagaimana kalau waktu kita tentukan ya sampai situ lah selesai sudah begitu. Nah ini kan nanti ini kan baru awal jadi coba nanti kita sepakat bersama dulu. Oke Kak, maksudnya waktu tatap maya kita kelebihan gitu kok Kak? Ya maksudnya kelebihan tidak apa tapi ini kan coba kita sepakat dulu waktu kita begitu karena tadi kita tentukan misalnya jam 11:30 selesai. Sekarang sudah jam 11:50. Iya Kak, siap Kak. Coba kita sepakat dulu. Oke Kak, terima kasih buat masukannya. Kak, kemudian ada lagi Kak? Oke, nanti kita lanjut di grup saja ya Kakak, di grup besar. Baik Kakak Anis, terima kasih untuk masukannya. Nanti tatap maya besok akan saya perhatikan lagi dengan kita punya waktu. Tadi mungkin kita punya waktu terlalu panjang di simulasi pemanfaatan Figma Jamboard. Itu tadi kayaknya kita kebanyakan habis di situ. Oke, jika tidak ada refleksi yang lainnya, karena waktu kita juga sudah menunjukkan 11:53. Izin Kakek, izin bertanya Kakek. Iya Kak. Ini menyangkut dengan kita punya Zoom dengan teman-teman fasil dari provinsi nih Kakak. Ya. Nah, soalnya tadi malam ini kan kita yang mungkin teman-teman yang lain juga merasakan itu mungkin. Soalnya kita tidak bisa kita punya tampilan layar wajah tidak muncul di waktu Zoom. Iya Kak. Nah, jadi nonton coba Kakak Fasil tolong koordinasi dengan teman-teman Fasil yang lain. Oh iya Kak. Oke, saya langsung potong saja ya Kakak. Jadi untuk tampilan untuk kita punya tampilan wajah ini tidak jadi sebuah penilaian Kak. Karena itu tadi kita punya kesepakatan kelas. Kegangguan teknis merupakan hal yang wajar. Itu di poin yang paling terakhir Kak. Dan itu selagi kakak-kakak memberikan informasi di grup, kemudian di kolom chat, saya punya ini tidak bisa tertampil, itu tidak mempengaruhi penilaian karena keaktifan, kemudian keikutsertaan kakak-kakak semua itu ada di tangan saya Kak. Semua rubrik saya siapkan selama pembelajaran tatap maya berlangsung. Jadi kakak tenang, itu kapasitasnya saya. Soal untuk mengkomunikasikan hal teknis ini kepada fasil di provinsi itu mohon izin tidak perlu ya kakak. Jadi kemudian apabila kita melakukan foto bersama, screenshot itu apabila kita punya wajah semua tidak tertampil itu tidak masalah Kak. Karena penilaian sesungguhnya ada di saya sudah tahu siapa-siapa yang harus saya kasih nilai seperti ini, seperti itu, dan seperti ini. Bisa ya Kak Kak Anis bisa kok? Bisa. Oke. Untuk tidak memperlambat Kak Lukas. Kakak, mungkin saya sedikit dulu ini. Kakak saya sudah masuk di kerja modul sampai direfleksi. Kakak hanya saya mendapat kesulitan nih di satu modul terakhir nih. Saya apa saja. Supaya nanti teman-teman juga masuk situ mungkin ada teman-teman yang bisa, tapi saya jujur saya tidak bisa sampai sini. Di bagian mana Kak? Di bagian mana? Yang ini Kak. Nanti saya share kok Kak. Oh boleh Kak.
Oke, Kakak ini apa, Kakak sebentar ya. Kak Lukas, Ya, ya, baik. Ya, ya. bisa stop share, tahan kok, stop share Oh, baik, dulu. baik. Baik, Oke, baik. kita stop share. Kita doa tutup dulu ya Kakak ya. Saya matikan Baik. kamera baru ini ya. Oke. Oke, Kakak-kakak, silakan Kak Lukas tentukan satu orang untuk pimpin kita punya doa tutup, tapi sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Silakan hidupkan kamera, Kak. Saya masih kesulitan. Oke. Silakan ambil Kak Lukas bisa bantu foto dari situ kok. Ih, Kak, saya kurang apa jadi. Coba Kak. Oke. Kakak yang Sudah, saya kamera sudah. bagus. Oke, sudah langsung dari sini ya Kak. Ya, ya. Saya screenshot saja kok Kak. Boleh, iya. Justru saya minta Oh, screenshot, kalau itu Kak. lebih bagus, Dari screenshot lebih laptop, bagus. karena itu lebih bagus lagi, Kak. Makanya tadi saya Berarti ada saya mau ingatkan di ada grup. yang belum on cam nih, on cam dulu supaya saya screenshot ambil Oke, saya. silakan Kak. Sudah siap. Ini Oke, Ibu Kak. Marta, Ibu Marta tidak kok? Oke, 1, 2, 3. Oke. Sudah Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi Iya. silakan Kakak Lukas sebagai koordinator kelas untuk menentukan salah satu dari kita untuk memimpin doa, Kak. Ya, baik. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, untuk kita kurang lebihnya 1 jam lebih kita sudah melakukan kegiatan Zoom kita dan waktunya sudah selesai dan kita akan mengakhiri seluruh kegiatan kita dengan doa. Tadi kita awali dengan doa, kita juga menutup dengan doa dan Ibu Lasimau. Ibu Lasimau bisa Yarika, ya. Siap. doa penutup. Bagi kita semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa menurut keyakinan saya, Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kembali kami datang mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami pertemuan melalui media ini ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam media ini Tuhan kami telah menyampaikan hal penting yang menyangkut dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang guru PJOK. Biarlah materi yang telah kami dapatkan hari ini Tuhan menjadi pegangan kami dan Tuhan tanamkan itu dalam hati kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami akan berpisah Tuhan, namun pada hari berikut kami akan kembali lagi berjumpa melalui media ini. Kiranya Tuhan terus menuntun dan menyertai kami dari saat ini sampai pertemuan-pertemuan kami selanjutnya. Ini harapan doa kami Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, amin. Terima kasih Kak. Yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, baik Kak Fadil. Ya, Kak Lukas, terima kasih Kak Ita untuk doanya. Terima kasih untuk kerjasama kita semua. Saya izin matikan rekamannya ya Kakak. Baik, Kak.